Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amsia Dwidanti dengan nomor 51872000094 dari semester 5. Prodinya yaitu Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan dari Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Karyadi MM selaku mata kuliahnya yaitu Profesi Keguruan. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah tugas UAS yang dimana yaitu mengenai sebuah implementasi kurikulum merdeka pada sekolah menengah. Nah, baik. Dengan tema di sini yaitu implementasi kurikulum merdeka pada sekolah menengah. Yang mana bagaimana sih jika kita ingin menggunakan kurikulum merdeka ini? Nah, kurikulum merdeka ini terbuka untuk digunakan seluruh satuan pendidikan, yang mana itu dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK, pendidikan khusus dan kesetaraannya. Nah, jadi dalam kesatuan pendidikan menentukanlah sebuah pilihan berdasarkan angket kesiapan implementasi kurikulum merdeka yang mengukur suatu kesiapan guru, tenaga pendidikan, dan satuan pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Nah, di sini juga ada sebuah karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran, yaitu adanya seperti pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajaran Pancasila. Nah, yang kedua, fokus pada materi esensial sehingga ada waktu yang cukup untuk mempelajari atau pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang terakhir yaitu ada fleksibilitas bagi guru, yang mana yang melakukannya sebuah pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Nah, khususnya juga untuk jenjang SMP, yang dimana semua mata pelajaran informatika menjadi satu mata pelajaran yang wajib. Nah, sedangkan dalam mata pelajaran prakarya menjadi salah satu pilihan, bersama dengan mata pelajaran seni seperti seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater. Nah, di mana mata pelajaran informatika ini berisi tentang berbagai kompetensi untuk menunjang sebuah keterampilan yang berpikir kritis dan sistematis untuk berguna menyelesaikan sebuah beragam permasalahan umum. Nah, berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya yang dapat memilih sebuah minimal 2 jenis keterampilan. Pemilihan satu jenis keterampilan yang dimaksud itu agar peserta didik lebih fokus mendalami, yang satunya yaitu keterampilan secara utuh sehingga menjadi lulus yang siap kerja. Nah, sedangkan dalam kelas 7, peserta didik masih dapat memilih minimal 2 jenis keterampilan dari 20 jenis keterampilan yang ada. Yang dimana dalam kurikulum merdeka ini ketuntasan hasil belajar tidak lagi diukur dengan kriteria ketuntasan minimal atau disebut juga dengan KKM yang berupa nilai kuantitatif. Asesmen formatif pada pembelajaran dilakukan untuk mengidentifikasi ketercapaiannya tujuan pembelajaran. Capaiannya pelajar dapat diidentifikasi dengan mengidentifikasinya ketercapaian tujuan pembelajaran. Bentuk struktur kurikulum merdeka ini terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler, yang dimana alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum ini ditulis secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan sarana alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Nah, tidak ada perubahan total jam pelajaran, yang mana hanya saja JP atau jam pelajarannya untuk setiap mata pelajarannya itu dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran, yaitu pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Nah, jadi jika kita hitung JP atau jam pelajarannya, kegiatan belajar itu rutin di kelas atau intrakurikuler saja. Nah, memang boleh seolah-olah jam pelajarannya ini atau JP-nya ini berkurang. Nah, dibandingkan dengan kurikulum 2013. Namun, selisih jam pelajaran tersebut dialokasikan
Untuk proyek penguatan profil pelajaran Pancasila yang mana khususnya ini di jenjang SMP. Mata pelajaran informatika ini menjadi suatu mata pelajaran yang wajib. Nah, sedangkan pelajaran prakarya itu menjadi salah satu pilihan bersamaan dengan mata pelajaran seni seperti seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater. Yang dimana dalam mata pelajaran informatika ini berisi sebuah kompetensi untuk menunjang sebuah keterampilan berpikir kritis dan sistematis. Gunanya itu menyelesaikan beragam permasalahan umum. Di sini juga ada sebuah tahapan dari implementasi kurikulum merdeka, yang dimana kurikulum merdeka ini tidak dilaksanakan secara serentak dan masih sesuai dengan kebijakan dari Kemendikbudristek yang memberikan keleluasan satuan pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum. Nah, beberapa program yang mendukung implementasi kurikulum merdeka atau IKM adalah sebuah adanya sekolah pergerakan atau SP dan sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan SMKPK. Nah, Kemendikbudristek memberikan sebuah dukungan dalam implementasi kurikulum prototipe atau KP, yang dimana jika konten ini pembelajaran dari implementasi KP pada SP atau SMKPK teridentifikasikan dengan baik, dapat menjadi contoh bagi sekolahan lain, yang mana penyediaan dukungan implementasi KP ini yang diberikan oleh Kemendikbudristek adalah sebuah dukungan pembelajaran implementasi KP secara mandiri dan dukungan pendataan implementasi KP jalur mandiri. Dari dukungan tersebut ini akan didapat sebuah calon satuan pendidik yang terdata berminat akan memperoleh sebuah pendampingan pembelajaran untuk mengimplementasikan KP jalur mandiri. Selanjutnya ini dari dukungan tersebut akan didapatkan sebuah calon satuan pendidikan yang terdata berminat akan memperoleh mendampingi pembelajaran untuk mengimplementasikan KP jalur mandiri. Dan setelah itu, guru, kepala sekolah, dan pengawasan serta aktor lainnya dapat mengadakan sebuah kegiatan berbagai praktik baik implementasi KP dalam bentuk seminar maupun lokakarya secara mandiri, yang dimana praktik-praktik ini baik dan konten pembelajaran dari implementasi KP jalur mandiri teridentifikasikan dengan jelas sehingga menjadi suatu fokus pada pendampingan oleh Kemendikbudristek, SP atau SMKPK yang telah mengimplementasikan KP dapat saling memberikan praktik baik dan pembelajaran sehingga terbentuknya jejaringan dukungan antar guru dan antar kependidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.